Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunda Mayanti akan menerangkan mengenai perkembangan psikofisik siswa. Pertama yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembangnya kemampuan gerak seorang siswa. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan ini. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Tumbuh dan kembangnya sistem saraf ini sangat mempengaruhi kemampuan intelijen atau kecerdasan seseorang sehingga menimbulkan kebiasaan atau tingkah laku yang baru. Semakin baik tumbuh dan berkembangnya sistem saraf ini, maka semakin baik pula tingkah laku dan banyak pola ragam yang terdapat pada seseorang. Yang kedua yaitu pertumbuhan otot-otot. Pertumbuhan otot-otot berkaitan langsung dengan kekuatan jasmani. Yang ketiga yaitu perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin. Perlu kita ketahui bersama, kelenjar adalah alat dari tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan cairan atau getah. Salah satunya adalah kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini terdapat di dalam otak manusia dan berfungsi untuk mengatur hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar lain. Berfungsinya kelenjar ini sangat mempengaruhi pola tingkah laku seseorang, terutama pada usia remaja, sehingga mempengaruhi tingkah lakunya dalam bersikap atau berinteraksi dengan lawan jenisnya. Yang keempat yaitu perubahan struktur jasmani. Perubahan struktur jasmani ini berkaitan langsung dengan proses tinggi atau perubahan tinggi bobot atau postur tubuh seseorang seperti pada umumnya. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses perkembangan kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, keyakinan, atau kesengajaan. Menurut Jean Piaget, ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yang kedua pre-operasional, yang ketiga konkret operasional, yang keempat adalah formal operasional. Sensori motorik atau pada tahap sensori motorik ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini manusia hanya melakukan gerak atau melakukan aktivitas hanya sebatas sebuah refleksi atau karena hanya ingin mengetahui dunia, tetapi ia benar-benar belum tahu apa yang dia inginkan atau yang dia lakukan. Kemudian tahap preoperasional. Tahap preoperasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada usia ini pemahaman anak sudah bahwa semua orang memiliki perasaan dan pikiran sama seperti apa yang ia rasakan dan pikirkan. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional. Pada tahap ini terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pemahaman anak sudah lebih jauh meningkat, sudah dapat mengelola informasi dan menyimpulkan informasi jika ia dikasih informasi, mengambil kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan, juga dapat memahami objek-objek berupa yang simbolis. Benar. Pada tahap ini juga terjadi proses pengurangan sifat egosentris. Ia sudah mulai dapat memahami bahwa semua orang tidak sama antara apa yang ia pikirkan dengan orang lain pikirkan. Pada tahap ini anak sudah bisa diajak bercerita atau memahami masalah-masalah yang ringan, tetapi masih dengan syarat berupa hal-hal yang konkret yang bisa dirasakan oleh indera. Yang keempat yaitu tahap formal operasional. Pada tahap ini
Anak sudah mulai mengerti, sudah mulai lebih jauh meningkat kemampuan pemahamannya, sudah mulai bisa diajak berbicara tentang hal-hal yang abstrak. Menurut Jean Piaget, ada 4 faktor yang mempengaruhi kenapa terjadinya perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu kematangan atau maturation, yaitu pertumbuhan otak dan sistem saraf yang terjadi pada manusia sejak lahir hingga dewasa. Yang kedua, pengalaman atau experience yang terbagi menjadi 2, yaitu pengalaman fisik dan pengalaman logika sistematis. Pengalaman fisik yaitu interaksi manusia dengan objek-objek di lingkungannya. Yang kemudian pengalaman logika sistematis yaitu kegiatan-kegiatan pikiran yang dilakukan oleh manusia yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu transmisi sosial, yaitu interaksi atau kerjasama yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya. Yang keempat yaitu penyeimbangan. Perkembangan bahasa. Semua manusia yang normal dapat menguasai bahasa dengan baik, sebab manusia mempelajari bahasa sejak ia lahir. Pada bulan pertama kelahiran pada bayi hanya berinteraksi dan berkomunikasi secara spontan dan instingtif yang positif, atau menerima rangsangan, meraih benda-benda yang menarik di sekitarnya. Contohnya botol susu, suara ibu, mimik muka. Yang kedua yaitu pada usia 6 bulan pada bayi sudah dapat menirukan apa yang ia dengar dari orang-orang yang di sekitarnya sedikit-sedikit. Pada masa kanak-kanak, perkembangan bahasanya mulai meningkat, yakni perbendaharaan katanya sudah mencapai 2.500 kata atau lebih. Pada usia sekolah, mereka sudah senang membaca dalam hati atau mendengar dongeng. Kemudian pada masa awal remaja, mereka senang menggunakan bahasa sandi atau bahasa yang hanya berlaku pada gengnya, sehingga banyak menimbulkan rasa penasaran. Perkembangan sosio-emosional. Perasaan emosi adalah keadaan perasaan yang kompleks yang disertai dengan karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Ada 2 macam emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu rasa senang, antusiasme, dan rasa cinta. Kemudian emosi negatif yaitu rasa cemas, rasa marah, rasa bersalah, dan rasa sedih. Perkembangan moral adalah perilaku baik dan buruk menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Piaget, anak-anak usia paling muda sampai usia 2 tahun mereka bermain apa adanya, tanpa aturan dan tanpa ada hal yang harus mereka perhatikan. Pada usia 2-6 tahun anak-anak mulai meniru cara bermain anak yang lebih besar daripada mereka. Pada usia 7-10 tahun, kesenangan mereka terhadap peraturan itu mereka lebih besar daripada permainan mereka sendiri. Mereka cenderung ingin mengikuti peraturan itu. Hanya itu yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.